Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu lagu yang saya tulis bahwa Tuhan itu kemenangan kita. Ketika kita tidak mampu, kita tidak sanggup, Dia yang berikan kita kekuatan. Ketika ku tak mampu menghadapi semua persoalanku, ketika ku tak sanggup berjalan di tengah badai hidupku, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Ketika ku tak mampu menghadapi, Kau tidak sendiri, semua persoalanku. Ketika ku tak sanggup berjalan di tengah badai hidupku, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhanku yang menggendongku, yang menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Hari ini kami tahu bahwa Kau tetap menjadi kemenangan kami, Tuhan. Amin. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
tebusanmu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Yesus. Ada di antara saudara yang sedang mengalami, kau merasa Tuhan tidak hadir dalam hari-hari terberat saudara. Dia ada buat kita. Ada di antara saudara, kau merasa Tuhan melupakan Anda, padahal Anda sudah melayani Tuhan luar biasa. Anda sudah all out dengan Dia, dan mungkin sudah banyak hal yang Anda pernah buat untuk Tuhan, dan kau berpikir Tuhan lupa dengan saudara. Tak pernah kau lupakan, kau kenal aku Tuhan. Kau panggil dengan namaku, Kau Bapakku. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan, Kau pegang tanganku, Kau selalu ada. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Amin. Mujizat-Mu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Panggil namanya. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Amin. Mujizat-Mu masih terjadi. Dimanapun Anda berada, boleh angkat tanganmu, angkat suaramu, sama-sama katakan, Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, oh, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Mujizat
mujizatmu masih terjadi, mujizatmu masih terjadi selamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu. Tak pernah sukar, tak pernah ada yang tak mungkin bagimu Bapa. Kami panggil namamu Yesus. Ada berapa di antara saudara yang Anda saat ini sedang divonis dokter sakit? Ada berapa di antara saudara sedang mengalami vonis kehidupan? Mungkin di depanmu jalan benar-benar permanen tertutup, tapi Tuhan belum berkata bahwa itu tertutup selama-lamanya permanen. Dia masih bisa buka. Ada di antara saudara diliputi oleh ketakutan, kecemasan, bahkan ada banyak hal-hal yang lain. Hari ini mari bersama dengan kami di tempat ini, satukan suara, satukan hati. Kita panggil nama di atas segala nama, nama yang membangkitkan Lazarus dari maut, nama yang berjanji dia tidak pernah melalaikan janjinya buat orang yang percaya, buat Anda yang mengasihi dia, buat Anda yang mencintai dia, buat Anda yang berjalan all out dengan dia, buat Anda yang rindu untuk menyenangkan hatinya, buat Anda yang hari ini sudah gak mampu tapi Anda mau berjuang untuk bangkit lagi. Mari bersama-sama satukan hati, satukan suara. Dimanapun Anda berada ketika kita panggil namanya, when we call upon His name, kuasa Allah sanggup menjangkau melewati media yang ada. Dimanapun Anda berada, di rumah, di apartemen, di jalan, di mobil, di sofa, di ruang tamu, di ruang makan, dimanapun, mungkin di kantor atau di tempat-tempat manapun engkau sedang dalam perjalanan. Ingat baik bahwa Tuhan itu ada. Ingat baik bahwa Dia berjanji menyertai kita. Ingat baik firman Allah berkata, berserulah kepadaku, kata firman Allah, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Artinya hal-hal yang tidak kita pahami, hal-hal yang kita belum mengerti hari ini, tapi Dia sedang, is all about. Dia sedang menjawab setiap doa kita. Dia sedang mencurahkan kuasanya. Dia sedang ingin menjawab setiap permohonan kita pada saat ini. Mari angkat tangan saudara, taruh tangan mungkin di dada. Sepakat kita memanggil namanya. Biar Tuhan sendiri yang menghampiri saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizatmu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizatmu masih terjadi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
Puji Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan seperti kurang lebih lagu yang kita nyanyikan tadi, saudara ya. Tadi lagunya berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ketika aku menghadapi badai hidup ini, persoalan, tapi dia katakan, aku tahu Tuhan, Engkau mampu, Engkau sanggup, dan Engkau ini akan memberikan, Kau saja yang akan memberikan kemenangan kepadaku, saudara. Bahkan ada ayat-ayat lagu-lagu yang selanjutnya yang saya nyanyikan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang saat kita memanggil namanya, Dia itu mendengarkan kita. Dia yang tidak pernah melupakan kita, Dia yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ada satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9, saudara, firman Allah berkata seperti ini, bahwa Tuhan itu gak pernah lupakan kita. Tuhan gak pernah lalai atas setiap janjinya buat setiap kita, saudara. Dia berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, firman Allah berkata bahwa Dia gak pernah lalai. Lalai itu artinya orang yang harus melakukan sesuatu yang maksimal, tapi kemudian dia kepleset ataupun dia terlewat, saudara. Jadi dia enggak menggenapinya, saudara. Apa dia lupa, atau dia teledor, atau dia mungkin enggak mampu gitu, atau dia terlewatkan, atau apapun itu. Lalai artinya sesuatu yang juga tidak di luar konsentrasi penuh, atau di luar kekuatan yang kita paksakan untuk melakukan yang terbaik, saudara. Atau ada orang yang bilang, aduh dia lalai ya ketika bawa mobil sehingga dia ngantuk dan sebagainya, atau tidak memperhatikan lampu merah ataupun atau rambu-rambu lalu lintas, sehingga ketika di jalan dia salah dan dia mungkin ngalamin ditabrak orang ataupun mengalami kecelakaan, atau dia bawa mobil tapi dia ngantuk. Jadi orang kadang berkata itu kelalaian manusia. Ataupun mungkin dalam kita bekerja, kemudian ada sesuatu pekerjaan yang punya tanggung jawab yang besar, tapi kemudian kita tidak melakukan persis seperti amanat atau memang tanggung jawab yang diminta oleh pimpinan kita, sehingga kadang kita dikatakan bahwa lalai melakukan apa yang memang harusnya kita lakukan, dan kita mampu, kita sanggup, dan kita menyanggupinya, saudara. Nah, saudara, firman Allah berkata Tuhan itu sudah berjanji, Dia akan menggenapi janjinya. Tapi kadang kita merasa bahwa kita berpikir Tuhan lupa, Tuhan lalai, sehingga Dia lupa akan janjinya. Bahkan ada orang juga yang menganggapnya memang itu Tuhan itu memang sepertinya memang udah nggak mau menggenapi, atau sepertinya memang kayak melewatkan kita, atau kayak nggak menganggap kita, saudara. Sehingga kadangkala kita sudah mengikut Tuhan, tapi karena yang kita fokus kepada apa yang Tuhan bisa kasih kepada kita, kadang itu yang terus menjadi kayak fokus kita, sehingga kita lupa akan apa yang memang Tuhan sudah beri, akan apa yang memang anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Dan kadang kita hanya terus fokus kepada apa saja yang Dia harus beri, apa saja yang saya harus terima, apa saja yang Tuhan bisa kasih kepada saya. Kadang kita lupa bagaimana ada hal tertentu juga yang kita rindu supaya hidup kita didapati tidak bersalah, tidak bercelah, jangan tinggal dalam dosa. Kadangkala Dia memberi waktu supaya saudara kita diberi kesempatan supaya kita boleh kembali kepada Tuhan, boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh. Kalau kita belum sungguh-sungguh atau kita sudah mulai tidak sungguh-sungguh, Dia mau kita kembali. Karena arti pertobatan itu adalah saudara kehidupan yang berbalik arah, saudara, yang darinya kita menghadap ke sana, kemudian 180 derajat kita kemudian berbalik ke arah yang berbeda. Bahkan saudara, dikatakan pertobatan itu artinya perubahan hidup, perubahan pikiran, saudara, perubahan cara kita berpikir. Bahkan saudara, dikatakan salah satu juga arti daripada kita melakukan kesalahan atau dosa, artinya saudara kita meleset dari apa yang harus kita targetkan, lakukan, saudara. Itu artinya dosa, artinya kita tuh salah, kita keluar dari jalur, kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak mau.
Sebab itu kadang bukan Tuhan belum melakukan bagiannya, kadang-kadang Dia menanti kita dengan sabar supaya kita sungguh-sungguh jalan mengikuti apa yang Tuhan mau, bahkan hidup menyenangkan Tuhan, hidup mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, kadangkala kita hanya menuntut Tuhan, kita minta, kita paksa, kita teror Tuhan. Tuhan harus berkati aku, Tuhan harus tolong aku, Tuhan harus buka jalan buat aku, Tuhan harus melakukan banyak hal yang kita minta. Tapi kadang kita lupa bahwa Dia adalah pribadi juga yang berjanji kepada kita, tapi Dia juga pribadi yang sungguh-sungguh merindukan kehidupan kita menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan mau, to be like Him, saudara. Sehingga kadangkala kenapa Tuhan belum jawab doanya kita hari ini, mungkin kita belum siap. Karena ada orang yang ketika dijawab doanya hari ini, dia tinggalkan Tuhan, dia sibuk dengan kesibukan tingkat tinggi dan tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Kadang dulu kita ketika kita masih susah, kita berdoa jengkang-jengking, kita cari Tuhan luar biasa. Tapi ketika saudara diberkati Tuhan luar biasa, Anda bahkan tidak punya waktu sedetik pun, sekalipun, sedikit pun yang kau bisa kasih untuk Tuhan. Ketika Tuhan rindu Anda untuk punya waktu dengan Dia, punya lebih banyak waktu untuk melayaninya, punya lebih banyak waktu untuk menggenapi apa yang menjadi rencana kedatangan Kristus ke muka bumi ini. Dia mati buat setiap manusia supaya apa? Tidak ada yang binasa, supaya bukan hanya Anda yang selamat, bukan hanya keluargamu yang selamat, tapi orang-orang di sekelilingmu, orang-orang yang Tuhan pernah kirim dalam hidupmu, orang-orang yang Tuhan pernah utus untuk bertemu dengan Anda. Entah ketika Anda masih sekolah dulu, engkau sudah sampai mungkin sudah berumah tangga, engkau masih ada kenalan dengan teman-teman yang lama, teman-teman yang dulu, saudara. Bahkan ada yang Tuhan sedang pertemukan hari-hari ini. Bukankah Tuhan bisa mengutus orang-orang ini supaya bukan hanya Anda yang diselamatkan, tapi seperti kerinduannya, saudara, Dia rindu setiap orang tidak binasa, tidak dihukum, saudara, tetapi orang itu kembali kepada Allah dan mengalami pertobatan, perubahan hidup, perubahan pikiran, kehidupan yang berbalik arah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru di dalam Yesus. Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Yesus kalau Anda tidak pernah menceritakan? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang kebaikan Tuhan, Anda tidak pernah bersaksi, Anda tidak pernah mungkin ingin berbagi kepada orang lain supaya mereka juga mendapatkan pertolongan, saudara. Sementara di pihak lain kita tuntut Tuhan, paksa Tuhan, harus jawab doa saya, harus buat mujizat, harus tolong saya. Tapi kadang Tuhan lebih concern kepada hati kita. Kadang Dia menginginkan, saudara, keutuhan kita untuk menjadi pribadi yang Dia mau melebihi apa yang Dia bisa kasih buat kita, saudara. Ada banyak orang yang dulunya bukan siapa-siapa, ketika diberkati Tuhan lupa dengan Tuhan, hitung-hitungan dengan Tuhan, nggak punya waktu lagi dengan Tuhan, saudara. Ogah-ogahan, saudara, karena semua sudah ada, sudah nyaman, nggak pernah mengalami kesusahan seperti pada waktu dulu. Padahal dulu sebelum nggak punya banyak, saudara, Anda cinta Tuhan luar biasa. Anda mau melakukan usaha aja Anda udah jengkang-jengking doa, saudara, udah cari Tuhan, saudara. Saya selalu ingat dari mana Tuhan angkat saya, dari mana Tuhan bawa saya, siapa orang-orang yang pernah dikirim Tuhan untuk menceritakan tentang Yesus dalam hidup saya, siapa orang-orang yang pernah ada di titik-titik terendah ketika saya awal mengikuti Yesus. Yang pasti keluarga, orang-orang terdekat, tapi ada orang-orang yang lain yang kadang-kadang, saudara, bisa kita lupakan, saudara. Sejarah tidak harus kita lupakan. Tuhan pernah pakai orang-orang yang terbaik dalam hidup kita untuk menolong Anda, untuk mungkin memberi kekuatan, untuk berdoa buat Anda. Sebab itu saya sampai hari ini berusaha. Saya tidak bilang saya sudah bisa mencapainya, tapi saya selalu berusaha. Andai kata di tengah jalan atau di mana, di kota yang lain ataupun di mana saja, mungkin di sosial media saya ketemu dengan orang-orang yang dulu pernah saya kenal. Saya kadang kan kita kalau udah naik di atas udah lupa, saudara, udah banyak teman-teman yang lain, kita bisa lupa orang yang lain, bahkan orang-orang yang dulu ketika bukan siapa-siapa kita, saudara. Saya selalu berusaha sampai hari ini. Kalaupun ada yang masih kurang, ya saya selalu pikir bahwa saya bukan siapa-siapa kalau tidak ada mereka, saudara. Saya bukan siapa
siapa-siapa kalau Tuhan tidak kirim orang-orang yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Sehingga kalau ketemu saudara, entah ada di daerah atau di kota lain atau dimanapun atau lewat sosial media, saya akan berkata apa kabar, salam buat teman-teman semuanya. Masih ingat nggak? Ya pasti ingat lah gitu saudara. Ada kan kita lupa-lupa ingat saudara ya, secara gitu saudara, mungkin udah bukan level, atau mungkin Anda udah merasa aduh kita udah jauh ya, sekarang udah di awan-awan, sementara teman-teman yang lain masih merangkak mungkin saudara. Bahkan ada teman yang pernah berkata seperti ini, aduh kadang roh kemiskinan kami berteriak saudara, karena mereka bercanda saudara. Artinya mereka merasa mereka ada di tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang susah saudara. Tapi saya percaya saudara bahwa tidak pernah Tuhan izinkan hal-hal yang kecil apapun dalam kehidupan kita. Seperti saya yang katakan tadi, ada orang-orang merasa aduh kita kok di bawah terus ya, aduh kok kita susah terus ya. Nggak selamanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau berjalan, engkau akan melihat penggenapan demi penggenapan. Dia tidak pernah lalai saudara, dia tidak pernah lupa saudara. Bahkan ada berapa di antara saudara yang melayani Tuhan siang dan malam, engkau all out dengan Tuhan, tidak memperhitungkan capek, lemes atau waktu atau keuangan, bahkan talenta, kemampuan apapun yang engkau pernah buat bertahun-tahun untuk Tuhan saudara. Bahkan engkau melakukannya tanpa pamrih saudara. Engkau melakukannya bahwa hanya untuk dengan satu tujuan, ingin meninggikan Tuhan. Sementara mungkin ada banyak orang yang lain, mereka tidak melakukan itu, dan Anda bertahun-tahun melakukan itu. Kadang engkau pikir Tuhan lupa karena hanya di depan hanya kesulitan, mungkin Anda kekurangan secara keuangan, tapi Dia tidak pernah berhutang saudara. Orang yang pernah menabur bagi kerajaan Allah, orang yang pernah melakukan sesuatu yang paling kecil bagi Tuhan, bagi kerajaannya, bagi misi penyelamatan jiwa-jiwa, tidak pernah Tuhan berhutang saudara. Alkitab mencatat orang yang mengasihi Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Ada banyak orang yang hari ini dia susah, dia sulit, tapi dia all out buat Tuhan. Apapun dia ambil waktu, sesibuk apapun dia selalu berkata aku akan selalu ada waktu kalau untuk Tuhan. Bayangkan saudara, kadang Anda punya waktu untuk teman-teman, Anda bisa hang out 2 jam, 4 jam, 5 jam di mall. Anda pergi ke satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan pekerjaan, deal-deal yang besar dalam proyek. Bahkan ada banyak hal yang Anda lakukan, mungkin spend time bersama banyak teman, banyak orang-orang terdekat, entah keluarga dan yang lain. Tidak salah, tapi saudara selalu punya waktu, saya selalu punya waktu untuk hal-hal yang lain. Tapi bagaimana jika Tuhan ingin meminjam waktu Anda supaya Anda boleh bersama-sama dengan orang-orang di sekitarmu, bersama-sama berjalan menjadi pribadi yang bertobat, pribadi yang tidak ingin binasa, pribadi yang menjadi bilangan Allah, pribadi yang akan dan rindu untuk Tuhan menggenapi janjinya, supaya tidak kedapatan bahwa Dia lalai saudara. Dia selalu ingin menjawab doa kita, Dia selalu ingin menggenapinya saudara. Dan Tuhan selalu berkata bahwa Dia tidak menginginkan ada orang yang binasa saudara. Dia rindu penggenapannya, janjinya, rencananya itu dibarengi dengan kehidupan yang mau diubahkan hari lepas hari. Saya tidak bilang bahwa saya sudah sempurna, saya banyak tahu tentang firman dan mungkin saya lebih hebat dari orang yang lain, atau karena saya diberi kesempatan melayani saya lebih rohani. Enggak saudara, mungkin ada orang-orang yang lain yang jauh lebih hebat saudara, yang tidak kelihatan. Ada orang-orang yang lain yang mereka hatinya lebih luar biasa, atau kehidupan rohaninya yang lebih luar biasa. Tapi satu yang saya tahu sampai hari ini, saya ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ingin diubahkan. Saya ingin supaya bukan hanya Tuhan yang menggenapi janjinya, tapi saya ingin juga tekad saya, hidup saya untuk Engkau. Saya ingin diubahkan. Saya ingin menggenapi rencana Allah. Soal Allah menggenapinya itu saya yakin, karena Dia tidak pernah berdusta, Dia tidak pernah lalai saudara. Dan apa yang salah satu contoh dalam firman Allah yang kita pernah baca tentang kisah daripada Tuhan yang sengaja mengulur-ulur waktu hanya untuk supaya Dia menyatakan kuasanya, Dia menyatakan kemuliaannya saudara. Kadang kita merasa Tuhan terlambat, tapi ternyata Tuhan tidak pernah terlambat. Ada firman Tuhan yang berkata seperti ini, seperti kita tahu bersama. Ada kisah yang dalam Alkitab saudara, dikatakan bahwa Lazarus itu adalah pribadi yang dicinta oleh Tuhan bersama dengan kakak-kakaknya saudara. Dikatakan sistersnya ya, Maria dan Marta saudara. Dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang dicinta dan disayang Tuhan. Tapi saudara, ternyata Lazarus pun sakit berat. Dan apa yang firman Tuhan katakan saudara? Yohanes 11 ayatnya yang kelima, saya hanya bacakan beberapa ayat saja. Dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus.
Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada, saudara. Jadi bayangkan, jadi bukan Tuhan lalai, bukan Yesus lalai, tapi kadangkala dia sengaja ada penundaan, saudara, supaya kita boleh semakin diubahkan, hati kita juga semakin melekat dan percaya, saudara. Dan firman Allah berkata, kenapa, saudara? Kemudian ayat 11 dia katakan, ayat 6 dikatakan, namun didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal. Ia sengaja, saudara. Ada kesengajaan. Kadang kita berpikir Tuhan kayaknya gimana ya, kayak kenapa Tuhan izinkan penderitaan, kenapa Tuhan izinkan kesusahan. Sepertinya Tuhan sengaja, padahal memang mungkin ada penundaan karena dia lebih tertarik dengan hati Anda dan saya. Dia lebih tertarik dengan cara pandang kita mengikut dia. Dia lebih tertarik dengan satu dasar yang kita bangun, bahwa yang kita ikuti Tuhan yang berjanji setia, yang kita ikuti Tuhan yang hebat. Bagaimana caranya? Dia harus menunjukkan kepada Anda dan saya. Mujizat itu artinya sesuatu yang Anda dan saya tidak mampu, dan dia melakukannya. Sebab itu ada orang yang berkata bahwa Anda percaya mujizatnya? Kalau saya bertanya kepada orang, ya dia percaya, saudara, dia yakin, saudara. Padahal yang kita harus tahu, arti mujizat, Anda tidak mampu apa-apa, orang lain di sekeliling tidak mampu, tapi Yesus dia mampu, saudara. Sebab itu ketika engkau mengalami hal-hal yang Anda tidak mampu lakukan, Yesus ingin menyatakan kuasa dan mujizatnya. Dia berkata dia sengaja menunda. Dan apa yang terjadi, saudara? Firman Allah berkata ayat 11, demikian perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, kata Yesus, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedang sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ada berapa di antara saudara Tuhan mengizinkan Anda usahamu sepertinya mati, sepertinya diancam bangkrut, sepertinya di ujung tanduk, saudara. Sepertinya Anda sudah tidak ada harapan untuk hari esok, Anda tidak punya pengharapan lagi. Ada berapa di antara saudara kadang Tuhan delay, Tuhan menunda, Anda bergumul untuk suatu pergumulan doa, sepertinya Tuhan mengulur-ulur waktu. Dia bukan mempermainkan Anda dan saya. Dia ingin membuat hati Anda teguh bahwa dia tidak pernah lalai, dia tepat waktu, tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Sekali-kali pun Alkitab mencatat, aku tidak pernah melupakan Anda, meninggalkan Anda dan saya. Dan apa yang firman Tuhan berkata seperti ini, ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, saudara. Dengan kata lain, Tuhan engkau lalai, Tuhan engkau keliru, Tuhan engkau tidak sanggup, Tuhan engkau mengizinkan aku mengalami kesulitan dan engkau tidak ada di sana. Tuhan, anggota keluargaku dipanggil Tuhan dan aku belum mampu. Tuhan engkau memanggil, engkau membiarkan orang-orang terbaikku meninggalkan aku dan aku sendirian. Tuhan engkau mengizinkan orang tuaku bercerai dan aku tidak mampu menghadapinya. Tuhan engkau mengizinkan aku mengalami kehidupan yang sulit. Engkau mengizinkan anak-anakku dalam kehidupan pergaulan yang bebas. Apakah Tuhan tidak bisa cegah? Apakah Tuhan tidak bisa utus malaikatnya? Dia bisa, but sometimes dia izinkan delay, dia izinkan penundaan supaya kita bisa melihat tangannya di detik-detik terakhir. Bahkan ketika engkau ingin menyerah, di situ engkau akan melihat kesetiaan dia. Dia tidak lalai, dia tidak keliru, dia tidak pernah gagal, saudara. Sehingga firman Allah mencatat seterusnya, Yesus ketika dia sampai di sana, dan kemudian Maria dan Marta berlutut dan berkata, Tuhan, dia yang kau kasihi, saudara, sudah gak ada. Yesus menangis dan Yesus katakan, aku akan pergi untuk membangunkan dia. Tapi saudara-saudaranya berkata, tidak bisa, sudah berbau, gak mungkin lagi. Tapi Alkitab mencatat, kemudian Yesus menggulingkan batu itu dan Lazarus dipanggilnya keluar. Orang yang mati, yang kelihatannya Yesus terlambat, tapi Tuhan katakan, aku akan pergi dan membangunkan dia. Saudara, apapun keadaan kita hari ini, izinkan Tuhan membangkitkan kita. Yang harapannya sudah mati, harapannya sudah pupus, saudara. Mungkin Anda selama ini berjuang
sambil engkau melayani Tuhan. Bahkan ada teman-teman yang luar biasa, Anda melayani Tuhan dan engkau pikir Tuhan ternyata memang gak berpihak kepada Anda, karena Anda pikir Anda dan saya mungkin sudah berjuang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan dengan segenap hati, segenap tenaga, dengan seluruh apa yang engkau pernah lakukan, apa yang engkau buat, bahkan banyak sacrifice Anda buat bagi kerajaan Allah. Dan kadang engkau pikir, Tuhan sepertinya engkau lupa akan aku. Dia gak pernah lupa, saudara. Akan datang harinya, satu demi satu dia genapi janjinya. Dia genapi apa yang dia pernah rindu untuk dia siapkan dalam kehidupan kita. Surga tidak pernah terlambat. Surga mempersiapkan jauh lebih terbaik yang dia udah siapkan. Tapi jika Tuhan izinkan penundaan, izinkan hati kita kembali, izinkan kita lebih kuat lagi, izinkan kita lebih lakukan yang paling terbaik yang kita pernah lakukan kepada Tuhan. Dan Anda akan melihat sudah tidak mampu, sudah tidak ada harapan pun, Dia sanggup bangkitkan, Dia sanggup menolong setiap kita. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa tidak ada pernah kata terlambat. Kami akan berdiri teguh, kami tidak akan takut, kami tidak akan kecewa. Kami tahu Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah lupa dengan kami. Dan kami akan semakin fokus kepada perubahan hidup. Kami akan fokus kepada memahami rencana Tuhan. Kami akan fokus kepada bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat, tidak pernah lupa akan kami. Kami hanya setia dan ingin menjadi pribadi yang Engkau dapati, kami pribadi yang mengasihi Engkau. Sehingga kami akan melihat bahwa ternyata Bapa kami tidak pernah lalai. Hamba berdoa ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit oleh bilur-bilur Yesus, dimanapun Anda berada, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Allah mengalir. Ada di antara saudara dalam berbagai pergumulan, engkau menang, engkau bangkit, engkau kuat, engkau ada diberi pengharapan yang baru, engkau tidak gagal, engkau bangkit lagi. Ada di antara saudara engkau mengalami tidak lagi ingin untuk melayani Tuhan. Engkau merasa engkau bosan, engkau merasa lelah melayani Tuhan, engkau merasa letih, itu lagi. Tapi hari ini izinkan kasih Bapa mengalir atas hidupmu, sehingga kehidupan rohani yang mati bangkit kembali. Semangatmu yang sudah pudar kembali dihidupkan kembali untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup yang menyenangkan dan selalu rindu diubahkan, dan menjadi pribadi yang menyenangkan dan melayani dan menyukakan Bapa. Demi nama Yesus, thank you in Jesus name, amen, amen, amen. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Bapa kita yang luar biasa itu sedang menggenapi janjinya, dan Dia tidak melupakan setiap kita. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa untuk membagikan kepada teman, keluarga saudara. Sekarang medsos bisa sangat mudah sekali, lewat WhatsApp, lewat mungkin Anda post di Instagram atau yang lain. Jangan lupa untuk tag saya. Mungkin Anda bisa membagikan kepada orang-orang yang lain, saudara, yang Anda ketemu. Saudara, ada mungkin teman-teman saudara yang sedang mengalami sakit, sedang mengalami pergumulan. Mari bersama-sama kita maju, bersama-sama kita kuat. Saya tidak bilang bahwa saya tidak ada pergumulan. Sampai hari ini saya banyak sekali mengalami pergumulan. Tapi yang saya tahu, ketika kita doa sepakat, kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan masih selalu ada buat setiap kita. Thank you so much untuk semua dukungannya, untuk berkat pagi. Dan kita akan ketemu setiap pagi jam 6. Jangan lupa maju terus, jangan pernah menyerah. Setiap hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah kita merasa menyesal. Aku dan seisi keluargaku akan menyembah dan memuliakan Tuhan. Maju terus, jadikan hidup kita berkat, dan jangan pernah menyerah sampai kapanpun. I see you tomorrow. God bless you.